ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, yaitu ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah SWT yang Allah keluarkan pada hamba-hambanya, dan juga hal-hal yang baik dari rezeki. Katakanlah bahwasanya hal tersebut adalah untuk orang-orang beriman di dalam kehidupan di dunia ini, dan juga khusus bagi mereka nantinya untuk atau pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat dan tanda pada orang-orang yang mereka atau agar mereka atau untuk kaum yang mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-31 dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, yaitu Allah katakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Yaitu, wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu ketika masuk ke dalam masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah, kemudian jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau yang berlebihan. Maka berlebihan maksudnya di situ adalah melebihi dari kebutuhan, termasuk di situ kata para ulama, berlebihan di situ orang-orang dikatakan israf atau berlebihan adalah orang-orang yang mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka ini adalah perbuatan yang berlebihan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Maka ini dilarang. Ini termasuk israf, berlebihan. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-32 Allah mengatakan dan ingin membantah, Allah SWT membantah dan mengatakan, "Qul man harrama zinatallah." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah SWT? Di mana pada ayat sebelumnya kita disuruh untuk memakai perhiasan masuk dalam masjid. Itu hal-hal yang baik dari pakaian dan penampilan ketika masuk ke dalam rumah Allah. Maka mungkin ada sebagian yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kata Allah, "Qul man harrama zinatallahi." Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah SWT, baik itu makanan, minuman, pakaian? Allah SWT bertanya, katakan wahai Muhammad, siapa yang telah mengharamkan itu semua? Yang telah mengharamkan sesuatu yang baik yang Allah keluarkan, yang Allah berikan untuk para hamba-hambanya. Maka Allah SWT telah menurunkan, memberikan kepada hambanya makanan, minuman, pakaian yang baik.
maka kita diperintahkan untuk memakainya, memakannya, mengkonsumsinya. Itu sebagai nikmat yang Allah berikan. Maka tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah katakan bahwasanya makanan, minuman, perhiasan, pakaian yang baik-baik tersebut itu Allah peruntukkan sebenarnya di dunia ini untuk orang beriman. Sebenarnya Allah SWT memberikan makanan, minuman, pakaian, dan segala macam perhiasan kebaikan yang ada di dunia ini sebenarnya untuk hanya orang beriman. Kenapa? Karena mereka yang berhak untuk mendapatkan itu semua. Karena mereka mentaati perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Karena mereka beriman kepada Allah, maka mereka berhak untuk mendapatkan itu. Adapun orang-orang kafir sebenarnya tidak berhak mereka mendapatkan itu. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Atau bahkan mereka justru menggunakan nikmat tersebut, makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal yang baik tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tentunya Allah SWT menurunkan itu semua apa? Agar manusia memanfaatkan hal tersebut untuk ketaatan kepadanya. Makanya itu para ulama menjelaskan sebagai tanda kita syukur kepada Allah SWT menggunakan nikmat, makan, minum itu semua untuk beribadah kepada Allah. Bukan kita gunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah katakan, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakan bahwasanya sebenarnya hal yang baik dari rezeki yang Allah turunkan di dunia ini sebenarnya hanya untuk orang mukmin sebenarnya. Tetapi orang kafir dia ikut gitu. Karena mereka juga ikut makan, minum, dan memakai perhiasan yang ada di dunia. Dan Allah biarkan. Walaupun sebenarnya itu mestinya hanya untuk orang yang beriman. Karena orang kafir. Kemudian Allah katakan, "Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun." Begitulah kami jelaskan ayat-ayat ini, tanda-tanda. Kami jelaskan kepada manusia. Dan siapa yang bisa memahami penjelasan ini? Hanya bagi orang-orang yang berilmu, yang mengetahui. Itu orang yang beriman, berilmu bahwasanya Allah SWT berhak untuk diibadahi. Maka orang yang beriman, mereka orang yang berilmu bahwasanya mereka tahu seluruh perhiasan yang baik di dunia ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Begitu Allah menjelaskan.
Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sungguhnya Allah SWT mengharamkan. Katakanlah bahwasanya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, segala macam bentuk perbuatan maksiat, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, wal ithma, dan dosa, wal baghya, dan juga kezaliman tanpa alasan yang benar. Kemudian juga menyekutukan Allah dengan suatu dari makhluknya tanpa ada dalil yang benar, dan mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, Muslim, disebutkan bahwasanya wala ahad aghyaru min Allah falidzalika harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh karena itulah Allah SWT mengharamkan perbuatan maksiat, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Apa maksud dari al-fawahish? Allah katakan wahai Muhammad bahwasanya Rabbku Allah SWT mengharamkan al-fawahish, al-fahisha. Itu dosa-dosa besar yang secara naluri itu menjijikkan, jelek. Seperti apa? Zina, liwat, dan sebagainya. Atau yang di zaman sekarang disebut LGBT dan sebagainya. Itu sesuatu yang menjijikkan secara tabiat manusia. Fahisha, dosa besar. Itu dosa besar. Maka katakan, yang diharamkan Allah adalah maksiat. Ini seolah-olah Allah ingin katakan kepada orang, Allah SWT menyuruh Rasul untuk mengatakan kepada orang kafir yang mereka mengharamkan yang halal, yang baik-baik diharamkan. Katakanlah, yang diharamkan oleh Allah apa? Maksiat, fahisyah, dosa. Dosa-dosa besar yang kita mendengarnya saja, mendengar kata itu tidak enak didengar. Fahisyah. Jika kata fahisyah itu kata yang menunjukkan bahwasanya hal itu adalah dosa besar dan suatu hal yang mungkar. Ya, orang melakukan zina, kata zina, riba dan sebagainya, itu mendengar istilah itu, kata itu, tabiat kita, naluri kita tidak enak mendengarnya. Kata Allah, yang Allah haramkan adalah al-fawahish, kemungkaran, dosa besar, ma dhahara, yang tampak, yang jelas, yang dilakukan secara terang-terangan, yang diketahui, yang dilihat oleh manusia dan sebagainya. Wa ma batan, dan juga yang tersembunyi. Kalau perbuatan seperti tadi, zina, LGBT dan sebagainya, riba, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh anggota tubuh yang jelas, yang nampak. Dan itu kemungkaran yang sangat besar, dosa besar. Kemudian ada juga apa? Kemungkaran yang batin. Kemungkaran yang batin apa? Mulai dari riya, nifaq, yaitu amalan hati. Dosa yang dilakukan oleh hati ini. Riya. Kemudian nifaq. Kemudian hasad dan sebagainya. Ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita. Ini termasuk, ini dosa besar, itu termasuk dosa besar semua. Maka itu yang diharamkan oleh Allah SWT. Wal ithma, dan segala macam bentuk dosa. Segala macam bentuk dosa. Wal ithma, dosa kepada Allah SWT. Wal baghya bighairil haq. Bagian para ulama katakan, wal baghya bighairil haq, yaitu kezaliman,
kepada manusia dengan mengambil hak mereka, mencuri, menipu, berbohong dan sebagainya. Ini al-baghi, yaitu mendolimi manusia lainnya, mendolimi makhluk. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kemudian melakukan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Menyamakan Allah dengan makhluk, atau menganggap ada makhluk yang sama dengan Allah SWT dalam hal bisa memberikan manfaat, mudarat, bisa memberikan kesembuhan dan sebagainya. Maka ini kesyirikan, di mana seorang menyamakan Allah dengan makhluk, atau dia menganggap ada makhluk ini, baik manusia ataupun jin dan sebagainya, yang sama dengan Allah. Dia memiliki kekuatan yang bisa memberikan manfaat, mudarat dan sebagainya. Ini kesyirikan. Di mana Allah katakan malam yunazzil bihi sultana, di mana kesyirikan itu tidak pernah Allah turunkan dalilnya, tidak pernah Allah sebutkan penjelasan. Dan tentunya syirik, ya, perbuatan syirik adalah suatu yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian Allah tutup ayat dengan mengatakan wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apa diantaranya adalah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya. Dia mengatakan ini haram, ini halal. Dia mengatakan ini haram padahal itu halal, atau dia mengatakan halal padahal haram. Berdusta atas nama Allah SWT. Ini adalah masuk dosa besar. Bagaimana seorang berdusta atas nama Allah? Berarti mensyariatkan, membuat syariat baru. Dan ini termasuk yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan itu adalah termasuk kesyirikan. Di mana seorang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena penghalalan dan pengharaman adalah milik Allah. Tidak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Penghalalan dan pengharaman itu hak Allah SWT. Kita hanya mengikut apa yang dihalalkan oleh Allah, kita ambil. Apa yang diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan. Tapi tidak boleh kita melakukan sebaliknya. Maka ini termasuk dosa besar. Bagaimana seorang berkata atas nama Allah SWT tanpa ilmu. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah SWT mengatakan setiap umat itu memiliki waktu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan apabila telah datang waktunya, waktu tersebut, maka tidak mungkin diakhirkan sesaat pun, atau tidak mungkin juga dimajukan sesaat pun. Apa maksudnya? Likulli ummatin ajal, maksudnya setiap umat memiliki waktu tertentu. Baik itu waktu untuk dia hidup di dunia ini. Setiap umat, Allah SWT menciptakan umat Nabi Nuh, ada waktunya, kemudian Allah hancurkan. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, umat Nabi Saleh, umat Nabi Musa, Isa dan seterusnya. Setiap umat ada waktu untuk mereka hidup. Dan juga termasuk waktu di sini adalah waktu di mana mereka bersenang-senang. Mereka melakukan perbuatan seenak mereka. Ada waktu di mana mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Yang kalau sudah datang waktu tersebut, ajalnya tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin dimajukan sesaat pun.
Di mana kehidupan di dunia ini sudah ada waktunya. Dan itu disebutkan dalam ayat ini setiap umat. Umat berarti secara keseluruhan. Sudah ada waktunya. Datang umat ini, pergi umat yang lain. Pergi umat yang lain, datang umat yang lain. Dan itu seterusnya. Pilih berganti umat. Termasuk juga di dalamnya adalah setiap afrad atau setiap person, setiap orang. Ajalnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Setiap kita, ajal kita sudah ditentukan. Walaupun ya dalam ayat ini Allah SWT lebih umum mengatakan setiap umat ada waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kapan mereka hidup, kapan mereka dibinasakan oleh Allah SWT, kapan mereka meninggal. Setiap umat ada waktunya. Termasuk adalah setiap person dari umat tersebut sudah juga ditentukan waktunya. Kalau sudah datang ajal, tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin diakhirkan sedikit pun. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, yaqussuna alaikum ayati, faman ittaqa wa aslah, fala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Kata Allah SWT, wahai anak cucu Adam, wahai anak Adam, wahai anak keturunan Adam. Maka telah datang kepada kalian Rasul, para Nabi dan Rasul, minkum, dari kalian sendiri, dari golongan kalian, dari keturunan Adam. Yaqusuna alaikum ayat, yang telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatku, kata Allah SWT. Faman ittaqa, maka siapa yang bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut dan menjauhkan larangannya, mengerjakan syariat, wa aslaha, dan melakukan kebaikan dan perbaikan, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada sedikit pun mereka merasa takut dan bersedih. Maka Allah SWT sudah mengutus kepada setiap umat rasul. Allah SWT katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum tersebut rasul yang beri peringatan. Allah katakan dalam ayat ini, wahai anak Adam, telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, yaitu dari manusia, dari golongan manusia. Rasul kita semuanya rasul, para rasul yang Allah utus untuk Bani Adam itu seluruhnya keturunan Nabi Adam, manusia. Enggak ada rasul kita dari jin. Di mana Allah SWT mengutus rasul dari golongan kita sendiri. Apa tugas rasul ini? Yaqussuna alaikum ayat, yaitu menjelaskan ayat Allah SWT. Menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Ini tujuannya. Memberikan kabar gembira kepada orang yang mentaati Rasul tersebut dan balasan surga, dan memberikan peringatan kepada orang yang membantah. Itu tugas Rasul. Dimana Allah sebutkan basyiran wa nadhiran. Itu tugas para nabi dan rasul, basyir, memberikan kabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nadhiran, memberikan peringatan, ancaman kepada orang yang tidak mau taat. Ini tugas Rasul. Kemudian kata Allah, faman ittaqa, siapa yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana seorang dikatakan bertakwa? Kalau dia menjalankan syariat, apa yang dibawa oleh Rasul tersebut dilakukan. Wa aslaha, dan melakukan perbaikan dalam kehidupannya, maka tidak ada baginya rasa takut dan sedih. Adapun sebaliknya, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah SWT, dan adapun orang-orang yang dia mendustakan ayat-ayat kami. Ini kebalikan dari orang bertakwa. Orang yang bertakwa dia membenarkan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian mereka lakukan.
Adapun orang kafir tidak, mereka kadzdzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat kami, tidak mempercayainya, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka dustakan. Mereka katakan tidak benar itu. Apa yang dibawa itu adalah dusta dan sebagainya. Kemudian apa? Wastakbaru anha, bahkan mereka sombong terhadap ayat-ayat tersebut. Yaitu dengan berpaling dari ayat tersebut, tidak mau menerima. Itulah sombong. Berpaling dan tidak mau menerima. Apa kata Allah SWT? Allah berikan peringatan. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka itulah penduduk neraka, naudzubillah. Mereka itulah penduduk neraka, kata Allah SWT. Mereka kekal di dalamnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba aw kadzdzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allah SWT katakan, siapakah yang lebih zalim? Allah SWT bertanya, siapakah orang yang paling zalim atau yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka berdusta atas nama Allah SWT dan mendustakan ayat-ayatnya? Ini orang yang paling zalim, kata Allah SWT. Berdusta atas nama Allah SWT. Termasuk tadi maknanya adalah mengharamkan apa yang dihalalkan. Atau sebaliknya. Atau kadzdzaba bi ayat, atau mendustakan ayat Allah SWT, mendustakan Al-Quran, mendustakan syariat yang sudah dibawa oleh para nabi dan rasul, didustakan, berpaling darinya, tidak mengamalkannya. Kata Allah SWT, ulaika lahum nasibun minal kitab. Mereka, kata Allah SWT, akan mendapatkan bagian mereka di dunia ini yang sudah ditentukan fil minal kitab. Kata para ulama ahli tafsir yang disebutkan, yaitu sudah dapat mereka akan bersenang-senang di dunia ini. Mereka akan mendapatkan jatah mereka untuk bersenang-senang di dunia ini minal kitab, sebagaimana sudah Allah tuliskan di kitab, di Lauhil Mahfuz, yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah takdirkan. Jadi mereka akan mendapatkan kebaikan atau keburukan atau bagian dari hidupnya di dunia ini sesuai dengan yang sudah ditakdirkan. Tapi kata Allah, hatta, sampai kapan itu mereka bersenang-senang di dunia? Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sampai ketika datang kepada mereka rusul kami, utusan kami, yaitu para malaikat maksudnya di sini. Yatawaffawnahum, yang para malaikat tersebut mencabut nyawa mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Dikatakan kepada mereka, malaikat itu mengatakan kepada mereka, mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, mana? Ketika mereka jadi orang-orang kafir, ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, dikatakan, malaikat itu mengatakan kepada orang kafir itu, mana Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah? Coba, bisa nggak menghalangi supaya kamu tidak mati? Nggak bisa. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah itu, mana? Baru pada waktu itu mereka mengatakan, qalu dhallu anna. Mereka sudah pergi meninggalkan kami. Mereka nggak bisa memberikan manfaat mudarat. Sembahan selain Allah, baik itu manusia, jin, patung, sembahan, semuanya. Seluruh makhluk, nggak bisa. Mereka justru pergi meninggalkan kami. Nggak bisa memberikan pertolongan. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, dulu kami adalah orang yang kafir, orang yang menentang para nabi dan rasul, tidak mau beriman kepada ajaran Allah SWT dan rasulnya. Ya, akhirnya mereka apa? Di akhirat menyesal, tidak ada gunanya. Penyesalan di akhirat tidak ada berguna. Kemudian apa Allah katakan kepada mereka? Qalu dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Kata Allah SWT kepada mereka, masuklah kalian, bergabunglah kalian dengan kelompok, dengan umat-umat terdahulu
sebelum kalian yang sudah masuk ke dalam neraka, baik dari kalangan jin dan manusia. Allah SWT katakan kepada orang tersebut. Ya. Kepada orang kafir yang tadi mereka mendustakan ayat Allah SWT, tidak mau taat kepada Allah SWT. Ketika mereka sakaratul maut, apa kata? Mana? Kata malaikat, mana? Yang kalian sembah itu mana? Bisa tidak menghalangi aku dari mencabut nyawamu? Tidak bisa. Bahkan mereka mengatakan, kami dulu kafir. Tidak ada gunanya. Apa kata Allah SWT? Qalu dukhulu fi umrah. Masuklah kalian semua ke dalam golongan-golongan umat-umat sebelum kalian. Masuklah bersama mereka ke dalam neraka, kata Allah SWT. Kemudian ya dari kalangan jin dan manusia. Kemudian kullama dakhalat ummatun la'anat ukhta. Setiap masuk satu umat maka dilaknat oleh mereka. Apa maksudnya? Penduduk neraka saling melaknat. Ini masuk ke dalam neraka, mereka disiksa, kemudian ini gara-gara kamu aku masuk dalam neraka. Dilaknat. Ya, mereka melaknat diri mereka sendiri, sama-sama mereka. Ini gara-gara kamu nih. Mereka menyalahkan diri, saling menyalahkan. Ya. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka saling menyalahkan diri mereka sendiri. Allah SWT katakan dalam surah Al-Ankabut, "Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha." Kata Allah SWT, pada hari kiamat nanti mereka akan saling kufur di atas sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian saling melaknat antara sebagian mereka atas sebagian yang lain. Orang-orang kafir di neraka. Di neraka apa yang didengar? Saling umpatan yang didengar. Berbeda dengan di surga. Penduduk surga ketika mereka berjumpa, mereka saling mengucapkan salam, keselamatan. Di neraka enggak. Mereka saling ketemu, nih gara-gara kamu ini aku masuk juga. Maka mereka saling mengumpat. Ini kata Allah SWT, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Coba kita lihat ini. Sampai kata Allah SWT sudah penuh, sudah masuk seluruh umat ke dalam neraka itu. Sudah berkumpul semuanya. Orang-orang kafir sudah berkumpul semuanya dalam neraka tersebut. Qalat ukhrahum liulahum. Berkatalah para orang yang terakhir masuk kepada orang yang pertama. Yaitu maksudnya, berkatalah para pengikut kepada orang yang mereka ikuti. Kepada bos-bos mereka, pemimpin mereka dulu di dunia. Apa kata mereka? Rabbana haula yadhalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Ya Allah, wahai Rabb kami, mereka ini dulu pimpinan kami ini. Mereka telah menyesatkan kami ini. Gara-gara mereka kami masuk dalam neraka ini. Fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Berikan kepada mereka azab 2 kali lipat dari kami, katanya. Ini yang diminta oleh para pengikut ini, orang-orang pengekor kesesatan. Mereka minta kepada pemimpin kesesatan itu, minta sama Allah, beri ini pemimpin kami ini, orang menyesatkan kami ini, azab 2 kali lipat daripada kami. Kenapa? Gara-gara dia kami masuk neraka. Apa kata Allah SWT? Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah SWT katakan, setiap kalian ada jatahnya. Setiap kalian ada kelipatannya, tapi kalian enggak tahu. Allah SWT yang tahu. Semua azab sudah ditakar oleh Allah SWT. Walaupun semua orang dalam neraka, tapi semua tentunya azab itu bertingkat. Tentunya jelas. Orang-orang yang mengajak manusia kepada keburukan, kepada kekufuran, kesesatan, mereka azabnya lebih dahsyat, jelas. Dibandingkan orang yang hanya sekedar mengikut. Walaupun mereka sama-sama di neraka, tapi derajat azab mereka berbeda, bertingkat. Sebagaimana juga di surga. Tidak sama kedudukan orang di surga. Kedudukan paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Kemudian para siddiqin, asyuhada, wassalihin, itu kedudukan. Enggak sama, walaupun sama-sama di surga, tapi kedudukan berbeda, tingkatan berbeda. Allah SWT katakan, qala likullin dhi'fun, kata Allah.
Ya setiap kalian ada jatahnya kata Allah. Setiap kalian ada kelipatannya, tapi kalian aja yang enggak tahu kata Allah. Kemudian Allah SWT melanjutkan wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Maka para pemimpin mereka, orang-orang yang pertama tadi mengatakan kepada orang yang terakhir, itu maksudnya orang-orang yang pemimpin mereka yang menyesatkan mereka tadi mengatakan kepada para pengikutnya ini apa? Ya tidak ada bagi kami kelipatan azab daripada kalian. Kenapa kami lebih buruk atau lebih dahsyat siksanya daripada kalian? Bukankah kita semua sama-sama sesat? Bukankah kita semua sama-sama kufur? Sama kita. Kata mereka. Jadi para pemimpin orang-orang kafir akan berlepas diri daripada pengikutnya nanti di neraka, di hari kiamat, di neraka. Kata mereka, sama baik kita ini. Sama-sama sesat kita. Kenapa kamu minta aku lebih apa? Lebih dahsyat azabnya. Begitu bahasa sederhananya. Sama kita ini. Jadi dia apa? Berlepas diri. Tidak mau. Begitulah di neraka. Na'udzubillah. Ini kita lihat. Ini apa? Perdebatan yang terjadi di neraka. Allah SWT katakan, fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Maka rasakanlah azab terhadap apa atau disebabkan yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan di dunia ini. Rasakan azab kata Allah. Allah SWT ayat senada dengan ayat ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah SWT kata idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law annana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kata Allah SWT, ingatlah ketika para pembesar, para pemimpin orang-orang yang kafir tersebut berlepas diri daripada pengikut mereka di akhirat nanti. Kapan? Ketika mereka melihat azab yang ada di hadapan mereka dan tidak ada lagi cara untuk keluar dari azab tersebut. Mereka berlepas diri. Tidak ada kami mengajak kamu ke dalam kesesatan. Sendiri-sendiri sekarang. Apa kata orang pengikut ini? Kami yang cuma mengikut-ngikut aja. Waqala alladziina taba'u. Berkata para pengikut ini, kalau seandainya kami punya kesempatan lagi untuk bisa kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri juga daripada sebagaimana mereka berlepas diri. Begitulah Allah SWT memperlihatkan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bagaimana mereka Allah SWT memperlihatkan kepada mereka penyesalan mereka. Jadi orang-orang mengikut ini menyesal nanti. Kenapa mengikuti apa? Pemuka mereka, pimpinan orang-orang kafir ini, yang mengajak mereka kepada kekafiran. Kenapa kami ikut? Menyesal mereka. Ini diperlihatkan oleh Allah SWT. Dan kata Allah SWT, mereka tidak akan keluar dari neraka. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini gambaran yang disebutkan oleh Allah SWT kepada sekilas tentang apa yang terjadi di neraka Allah SWT. Na'udzubillah. Di mana orang-orang kafir nantinya mereka akan berlepas diri dari para pengikut mereka. Walaupun mereka dulu yang mengajak untuk kekafiran. Tapi di akhirat mereka akan berlepas diri. Maka ini mungkin ya beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan beberapa ayat ke depan masih berbicara tentang bagaimana orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir di neraka. Ya, keadaan orang-orang kafir di neraka. Nah, Allah Ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.